kamu kerja di tempat dia, ini bisa jadi ancaman buat kamu. Kalau Mama bilang Safa mampu, Safa pasti mampu. Lu bisa ngomong kayak gitu karena lu suka sama dia. Makanya lu dibutain sama dia. Sama seperti Mama. Mama udah nganggap dia kayak putri. Benar kan? Safa kerja di perusahaannya Widya. Dan apa yang aku takutkan, itu benar-benar terjadi. Aku memang gak suka sama Safa, Ma. Tapi kalau Mama suka, Mama sayang sama Safa. Aku akan kasih kesempatan, Ma. Terima kasih ya. Ini hari sial banget buat gue. Gue kesel banget sama bos itu. Nyebelin banget tau gak sih? Dia bukan hanya bikin masalah sama gue, tapi juga sama Luna. Arjuna, aku pengen banget ketemu sama kamu. Aku yakin banget kalau kamu gak mirip sama bos aku itu. Kamu di mana sih, Arjuna? Gak tahu kenapa ya. Belakangan ini, gue jadi gampang emosian. Suka marah-marah. Ini semua gara-gara asisten itu. Tapi, Ti, Mama itu sayang banget sama dia. Dan karena Mama, aku harus berubah, Ti. Aku harus kasih dia kesempatan. Kamu dengerin aku nggak sih, Ti? Safa! Udah gak manyun lagi. Enggak dong, soalnya tadi Juna ada SMS gue. Dia minta maaf karena dia udah ngomong keras sama gue. Bagus dong kalau gitu. Gue yakin, ini semua pasti karena lo, iya kan? Masa sih? Tadi sih gue memang ketemu sama Juna, tapi Lo emang kakak gue yang paling baik sedunia. Lo selalu ada untuk gue dan lo ngerela ngelakuin apa aja untuk gue. Makasih ya. Lun, lo itu kan memang adik gue. Jadi gue juga gak akan ngebiarinin siapapun yang nyakitin lo. Apalagi bikin lo sampai nangis kayak tadi. Enak aja. Ya udahlah, gue ganti baju dulu ya. Perasaan tadi pagi udah saya matikan. Kok masih nyala ya? Widya. Mama? Kok ada di kamar Safa? Ada apa, Ma? Safa, kamu tahu kan, sejak kamu kecil, saya dan suami saya yang merawat kamu. Dan kalau tidak ada saya dan suami saya, mungkin kamu jadi anak jalanan dan nggak punya rumah. Iya, Ma. Safa tahu. Maka dari itu, Safa juga sangat sayang dan sangat menghormati Mama dan Papa. Bagus kalau kamu menghormati saya dan suami saya. Jadi, kamu bisa menuruti semua permintaan saya. Permintaan apa, Ma? Saya mau kamu keluar dari pekerjaan kamu. Emangnya kenapa, Ma? Karena saya nggak suka. Tapi, Ma... Udah, Safa. Jangan banyak alasan. Buat saya, yang penting
keluar. Ngerti? Hey, kok bengong? Gak apa-apa. Kenapa lagi? Gini loh, gue pengen lo ngasih tahu Juna kalau besok gue mau ngajakin dia makan malam. Kenapa harus gue yang kasih tahu dia? Kenapa nggak ngomong aja langsung sama dianya? Ya bisa sih, tapi gue pengennya lo yang ngasih tahu dia. Please, mau ya? Pak, Ma, Safa berangkat kerja dulu ya, soalnya udah mau telat. Assalamualaikum. Safa, Papa antar ke kantor ya. Nggak usah, biar Safa naik bus aja. Papa sarapan aja dulu. Iya, Pak. Papa kan juga buru-buru. Udah biarin Safa sendiri ya. Gak apa-apa kok. Kebetulan Papa ada janji sama teman Papa yang kantornya dekat sama kantor kamu. Ya, yuk berangkat. Ayo, Ma. Lun. Ya, Mama. Ya. Kalau Mas Wisnu nganter Safa, bisa-bisa dia ketemu sama Widya. Seperti kantornya Widya ini. Mas Wisnu? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin, Mas Wisnu. Ada urusan apa dia datang ke kantorku? Asisten! Asisten! Bapak cari siapa ya, Pak? Mana asisten saya? Kenapa Pak Dadangnya datang? Bukannya Bapak sudah nggak punya asisten? Kan Mbak Safa sudah jadi asistennya Bu Widya. Iya ya. Kok saya lupa? Yaudah. Silakan balik. Sih, Pak. Iya ya. Kenapa jadi bego begini sih? Sayang. Padahal cuma dia yang bisa bikin kopi enak. Nggak bisa sih. Aduh, jangan rusak dong. Ah, mau dipakai nih. Ayo, ayo. Lo pikir tuh printer bakal bener kalau lo ajak ngobrol? Suka-suka gue ya. Gue mau ajak ngobrol kek, mau ngajak bercanda kek. Nggak ada urusannya sama lo. Sertarsan. Ngomong apa barusan? Nggak ngomong apa-apa. Cuman pengen bantuin lo aja. Mau nggak gue benerin printernya? Tumben baik. Haha, gue yakin ada udang di balik batu nih. Pasti ada maksud kan lo? Apa coba? Ya, udangnya kecil doang sih. Cuman pengen lo bikinin gue kopi. Bikinin kopi? Kemarin aja gue bikinin kopi nggak mau lah. Mau inilah, mau itu. Sekarang kita dibikinin kopi. Dasar. Bisa nggak sih? Kalau komen itu nggak usah panjang-panjang. Bikin aja kopinya. Iya, iya. Bener ya, benerin. San, kamu tuh jangan panik kayak gini. Kamu tuh harus tenang. Vanessa, gimana aku nggak panik tau nggak? Mas Wisnu itu nganterin Safa ke kantornya Widya. Kalau emang kamu bingung, kamu mendingan ngomong sama Wisnu kalau Safa kerja di tempatnya Widya. Pasti dipaksa keluar deh. Vanessa, ya bisa aja aku ngomong kayak gitu. Tapi apa? Itu kan berarti aku ngasih tahu sama Mas Wisnu kalau Widya ada di mana.
Iya juga ya. Terus gimana ya? Safa ini benar-benar bikin kepala aku pusing. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku harus membuat dia berhenti dari pekerjaan itu. Mama kenapa mau nyuruh Safa keluar dari kerjaannya? Sejak kapan kamu berani dengar omongan orang tua? Iya maaf, Ma. Bukan maksudnya Luna mau dengerin omongan Mama. Tapi Luna cuma... Udah diam. Gak usah ikut campur. Bukan urusan kamu ini. Luna, kata kamu pergi. Ya. San, kamu tuh nggak boleh emosi kayak gini. Nggak nyelesain masalah, tau nggak? Dasar Tarsan, Tarsan. Begini aja kagak tahu. Alah. Aduh, Eta. Aduh. Nih kopinya. Ada penyusup. Juna? Pintar, lu tuh belum kecolok listrik, makanya gue bantuin buat colokin. Taruh sini nggak? Biar gue kompres sendiri. Yang ada kepala gue tambah bengkak. Ya udah, nanti abis dikompres minum kopinya ya. Jangan sampai nggak diminum. Nanti mau bazir. Bener nggak mau gue bantuin? Nggak usah. Untung bisa bikin kopi. Coba kalau nggak, gue lipet-lipet nih. Lipet-lipet, jadi terbang jauh. Gak mungkin itu Mas Wisnu. Dia nggak ada urusan di kantor ini. Jadi nggak mungkin Mas Wisnu. Masuk. Ada apa, Safa? Ibu. Kenapa kok mukanya sedih begitu? Lagi ada masalah ya, Bu? Iya sih. Akhir-akhir ini lumayan banyak masalah yang harus Ibu hadapi. Ya, salah satunya ini. Ridwan, kamu tahu kan akuntan kita? Dia mengundurkan diri. Ya walaupun perusahaan kita ini kecil, tapi kalau kehilangan pegawai, pekerjaannya bisa keteteran. Padahal dulu waktu Ibu menerima Ridwan, dia itu adalah seorang pekerja yang sangat bersemangat. Tapi nggak tahu kenapa dia jadi begini. Dan Ibu paling nggak suka menghadapi pekerja yang gampang menyerah.
perlu apa? Ada surat yang harus Ibu tanda tangani atau? Saya cuma pengen nawarin Ibu kopi aja kok. Ibu mau minum kopi? Ide yang bagus. Tapi jangan terlalu manis ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Safa. Entah kenapa setiap kali melihat Safa, rasanya aku melihat anakku Putri. Ibu jadi kangen kamu, Putri. Berarti gue nggak bisa kasih tahu ke Bu Widya kalau hari ini gue sebenarnya pengen ngundurin diri. Karena gue nggak mau bikin Bu Widya itu tambah pusing. Tapi gimana ya, Mama? Safa, Ibu, Ibu minta kamu bisa menemani Juna ya ke proyek. Bisa kan? oh iya, ya pasti bisa, Bu. Makasih ya. Kenapa sih setiap kali gue pergi harus sama lo? Males banget deket-deket sama lo. Ih, lo pikir gue gak malas tapi deket-deket sama lo? Kalau bukan karena perintahnya si Bu Widya juga gue ogah, tau gak sih deket-deket sama lo? Dasar asisten bawel. Apa aja? Taksi! Mau berdiri situ sampai kapan? Masuk! Mau ke proyek nggak? Tadi katanya malas deket-deket sama gue. Naik aja taksinya sendiri. Bisa nggak sih lu? Nurut dikit. Mau bikin gue mati muda sama kelakuan lu? Hah? Lo sembarangan ngomong ya. Yang ada juga gue nih. Cepet banget tau gak sih naik darah kalau deket-deket sama lo. Ya udah berdiri situ sampai tahun depan. Masuk! Gak. Masuk kan? Cepetan! Dasar nih cewek. Pelor banget sih. Pas nempel langsung nolor. Cepetan bangun, udah mau nyampe. Bang, depan berhenti di kiri ya. Baik, Pak. Luna? Bagas, lo sama siapa? Sendiri gue. Lo? Sama sendiri. Guys, kira-kira lo tau nggak ya, Gina itu suka cewek pakai baju warna apa ya? Soalnya nanti malam gue mau makan malam sama dia. Gue ikut deh. Tapi lu ajakin tuh si Safa. Gimana? Double date maksud lo? Nah, pinter. Oke. Bentar ya. Gue sama Safa dulu nih. Pak Anton, sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya yakin Anda tidak akan menyesal dengan keputusan yang sudah Anda buat. Sama-sama, Pak Juna. Yaudah yuk, pulang. Sebentar. Ngapain sih? Kayaknya HP gue ketinggalan deh. Mau nelfon. Nih, pakai handphone gua aja ya. Ya, handphone gua nggak ada baterainya lagi. Mana lo? Aduh, bentar lagi mau hujan nih. Mendingan kita cepetan ya. Kita cek taksi jalan. Ayo. Ayo. Gimana?
handphone Juna masih nggak aktif. Aduh, ini sama, Safa juga dari tadi gue SMS nggak dibales lagi. Bete banget lagi. Sama kencang lagi hujannya. Arjuna, kamu di mana sih? Kenapa sampai sekarang aku nggak bisa ketemu sama kamu? Siti, gua harus cepatnya nemuin lo. Lo di mana sih sekarang? Kalau emang gak ada rasa apa-apa sama dia, gue mau lo ngundirin diri dari kerjaan lo. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Kenapa jadi gue yang dipukul sih? Lo ngapain meluk-meluk gue? Kurang ajar banget sih lo! Lu buta ya? Jelas lu yang meluk gue barusan. Enggak! Orang tadi maksudnya gue mau meluk. Yang itu kenapa lo ada di situ sih? Cari-cari kesempatan lo pasti. Udah jelas-jelas salah pasti nyalain gue lagi. Emang lo yang salah. Harusnya lo kan ada di ujung situ. Ngapain lo mepet-mepet gue? Pasti lo ada maksud kan? Taksi! Masuk gak? Ayo pulang! Ternyata benar. Safa kerja di perusahaan Widya. Tapi lebih baik saya diam dulu.
belum tentu pekerjaan Safa berhubungan langsung dengan Widya. Cumi. Apalagi sih? Jangan ngarep gue bakalan ngucapin terima kasih ke lo ya. Sorry lah ya, gue minta dianterin lo juga enggak, lo yang nyuruh gue naik taksi barengan sama lo. Lama-lama gue liatin mulut lu kayak cumi-cumi ya. Gua itu bukan mau minta terima kasih. Nih, dompet lu ketinggalan. Makasih. Tumben bisa bilang terima kasih. Udah deh ya, nggak usah diperpanjang. Lo mau gue tonjok lagi kayak tadi? Safa. Keong, nggak pernah bikin gue seneng sedetik aja. Luna, lo nungguin gue? Lo udah janji sama gue mau ngatur makan malam gue sama Jun. Gue udah nunggu semalaman, tapi lo malah jalan sama dia. Astagfirullahaladzim, sumpah. Soal makan malam itu gue bener-bener lupa banget. Dan kebetulan tadi bos gue Bu Widya juga nyuruh gue untuk nyelesain pekerjaan sama Juna. Sorry banget. Lupa gimana? Gue tadi udah SMS lo ya, tapi nggak lo bales. Gue sama Bagas udah nungguin lo di resto, tapi lo nggak datang juga. Lun, demi Allah, handphone gue ketinggalan di rumah. Halo, udahlah, Saf. Lo nggak usah nyari alasan deh. Gue udah tahu kok. Lo emang nggak niat kan deketin gue sama Juna. Lun. Lun, lu dengerin dulu penjelasan gue dong, Lun. Lun, nggak seperti yang lu bayangin, Lun. Kak, dari mana lu? Habis nganterin cewek idola lu pulang ke rumah. Oh, berarti lu habis pergi sama dia? Ya elah, Gas. Mama yang nyuruh Safa untuk bantuin gue nyelesain proyek. Kebetulan kelarnya malam. Ya udah gue anterin. Kak, lu bilang lu nggak suka sama dia. Tapi lu perhatian juga ya? Yang gue anterin itu pegawainya Mama. Kalau terjadi apa-apa, gue juga kan yang tanggung jawab. Udah, lu tenang aja. Pokoknya gue gak bakal suka sama cewek idola. Oke? Gue mau istirahat. Ya, tidur. Lun, dengerin dulu dong penjelasan gue, Lun. Penjelasan apa lagi sih? Gue udah tahu semuanya kok. Lo emang gak pengen gue deket sama Juna. Karena lo sendiri juga suka sama dia, iya kan? Ya Allah, Dek, lo salah paham. Gue tuh sama sekali nggak ada perasaan apapun ke Juna, sama sekali nggak ada. Kalau emang gak ada rasa apa-apa sama dia, gue mau lo ngejauhin Juna. Gue mau lo ngundirin diri dari kerjaan lo. Kenapa Safa harus keluar dari kerjaannya, Lun? Papa, Papa sebaiknya nggak usah bersikap terlalu keras sama Luna. Papa itu nggak bersifat keras. Papa cuma tanya, kenapa Luna menginginkan Safa berhenti dari kerjaannya, itu aja. Pak, Luna bilang sama Safa soalnya kata Luna pekerjaan itu kurang baik aja untuk Safa. Begitu kan, Lun ya? Sekarang Papa udah tahu kan jawabannya apa? Ya udah, berarti kan nggak usah perlu ada yang diributkan lagi. Safa, apa itu benar yang Luna katakan? Iya, Pak. Safa istirahat dulu ya. Masih ngambek ya sama gue. Lun, lu masih marah ya sama gue? Lun, sumpah deh ya, semalam itu gue bener-bener lupa banget. Gue sama sekali tuh nggak ada rencana niat jahat untuk ngebatalin makan malam lu sama si Juna. Lo harus percaya sama gue. kalau lo mau gue percaya sama kata-kata lo harus buktiin dengan lo keluar dari kerjaan lo. Kenapa lo diem? Lo nggak bisa menuhin permintaan gue, iya?
Kamu tenang aja sayang. Tanpa kamu suruh, Safa udah pasti berhenti dari pekerjaannya. Karena Mama sudah mengirim surat pengunduran diri Safa ke kantornya. Ngomongin soal pengunduran diri lo. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Gimana ini? Kalau Bu Widya nerima surat pengunduran diri gua, Bu Widya pasti kesel banget. Padahal sebenarnya gue pengen banget tetap kerja di sana. Aduh, woi, stop. Au. Ah. Bagas. Gile. Mantep bener ya pukulan lu. Tuh. Aduh, sorry. Gila, lu kena pukul lagi. Lu ngapain kesini? Gue sengaja pengen ngagetin lo. Malah kena pukul lagi. Enggak mungkin. Lu nggak mungkin cuma kebetulan lewat doang. Soalnya arah rumah lo aja itu nggak mungkin lewat sini. Arah kampus lo apa lagi? Berarti lo sengaja ngikutin gua. Iya? Hehe. Iya, gue sengaja. Emang ada yang larang? Ya memang ada yang ngelarang sih. Cuman lo kurang kerjaan aja. Dipakai kayak waktunya buat belajar atau buat ngapain gitu yang lebih penting daripada cuma ngikutin gua doang. Safa, tar dulu dong. Gue kan masih pengen ngobrol sama lo. Lo mau lepasin nggak tangannya? Gue sekarang pengen ke kantor. Oke? Lo jangan pernah ngikutin gue lagi atau semuanya melayang ke kepala lo. Nggak cuma sekedar tas gue doang. Iya, ampun. Nggak perlu ngetuk pintu. Mama sekarang lagi keluar untuk ketemu dengan kliennya. Ada sesuatu yang pengen dibicarain? Bukan urusan lo. Ngomongin soal pengunduran diri lo. Iya kan? Gue udah baca. Nggak nyangka ya? Akhirnya lu mau mengundurkan diri juga. Udah deh, nggak usah banyak komentar. Gue yakin pasti lo seneng kan baca surat pengunduran diri gue itu? Kata siapa? Gue justru nggak mau kalau lu ngundurin diri. Lu harus tetap kerja di sini. Kenapa? Seharusnya lo seneng dong kalau gue keluar. Karena Mama nggak cuma bisa ngelihat kemampuan lu aja, tapi Mama juga ngerasa kalau Mama itu dekat sama lu. Makanya surat pengunduran diri lu ini sekarang gue tahan. Karena gue yakin Mama pasti akan sedih kalau lu berhenti kerja. Jadi, lu harus tetap kerja di sini. Oke, gue akan tetap kerja di sini. Tapi lo juga harus menuhin persyaratan dari gue. Gue pengen lo makan siang sama adik gue, oke? Dan lo jangan pernah nyakitin dia sekalipun. Cuman itu aja kan permintaan lu? Lu nggak akan minta yang macam-macam kan? Lu nggak nyuruh gua naik pohon pinang, pohon kelapa, semua pohon-pohonan? Oke, kalau memang permintaannya mau ditambah, gue akan berkata. Permintaan dikabul. Luna? Ini kan kerjanya Safa.
Kok lu ngancurin kerjanya dia sih? Gue nggak mau Safa di dekat Juna. Kalau semua berkas ini hancur, Safa akan dikeluarkan dari kerjaannya. Lun, dengar ya. Gue tahu lu suka sama Juna. Tapi bukan berarti lu bisa menghalalkan segala cara supaya lu bisa dekat sama dia. Apalagi Safa itu kakak lu. Kenapa lu bisa tega kayak gini, Lun? Kata siapa Safa kakak gue? Safa bukan kakak gue. Luna, lu ngapain di sini? Mau ketemu sama Safa? Iya. Tadi gue mau ketemu Safa, cuman kayaknya dia lagi sibuk deh. Ya udah, berhubung lu lagi di sini, gimana kalau gue ajak lu untuk keluar makan? Mau? Iya, kalau itu sih gue nggak mungkin nolak. Ya udah, kalau gitu gue ajak Safa dan juga Bagas ya. Kebetulan Bagas lagi main di sini. Oke. Ayo. Belakangan ini kok lo jarang sih main di kafe lagi, Jun? Padahal gue udah kangen banget lo sama suara lo. Gini deh, kalau misalnya lo ada niatan buat nyanyi lagi, lo kabarin gue ya. Jun, lo dengerin gue ngomong gak sih? Dengar? Obrolannya kita lanjut lagi nanti ya. Gue pengen ke toilet, bentar. Sebentar ya. Sakit perut nih. Gue ke toilet dulu bentar. Lun, lu jujur deh. Safa itu bukan kakak lo kan? Soal itu, guys. Aduh, waktu itu tuh gue cuma emosi doang kok. Lu nggak usah bohong deh sama gue. Gue males bahas kayak gini, nanti aja ya. Ngapain lu di sini? Mau jadi penjaga gawang? Minggir, gue mau lewat. Heh. Apa maksud lo tadi? Gue nggak suka ya sama sikap lo. Mau lu apa sih? Lu suruh gue ajak makan adik lu. Udah gue ajak makan. Kurang apa lagi? Semua permintaan lu udah terpenuhi. Lo memang ngajak adik gue makan, tapi lo cuekin dia. Sama aja bohong dong. Jun, gue nggak suka ngeliat adik gue tuh sedih. Kalau memang lo nggak bisa ngebahagiain dia, udah deh, nggak usah ketemu lagi sama Luna. Jangan pernah temuin Luna. Luna? Ada berkas yang harus Ibu tanda tangani. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Mau kemana? Lun! Safa? Luna tunggu Lun! Kak, itu Luna sama Safa kenapa sih? Mana gue tahu, tiba-tiba lari. Kayaknya dia salah ngertiin ucapannya Safa deh. Lun dengerin dulu dong Lun penjelasan gue Lun. Luna, Lun! Jangan susul gue. Gue denger ya semua omongan lo tadi. Sekarang gue tahu lo emang gak pengen kan gue deket sama Juna. Lo salah paham. Lo pasti tadi dengernya cuma... Udah deh. Gue gak pengen denger apa-apa lagi dari lo. Lun! Luna! Gimana? Udah, biar gue aja yang bujuk ya. Lo balik sama Bagas ke kantor. Tapi... Udah. Sekarang dia itu lagi emosi. Mau diomongin seperti apa juga pasti nggak akan dengar. Mending sekarang lo balik. Safa, ayo. Aduh, mau apa lagi sih lo? Juna? Gak baik kalau lagi emosi jalan sendirian. Mending sekarang lo ikut gue. Gue tunjukin tempat yang asik. Tempat yang bisa bikin lo tenang. Ngapain juga saya ke kantor Widya? Kenapa saya jadi khawatir berlebihan terhadap Widya? Jangan lupa
file ke Pak Hadi di fotokopi dulu, terus taruh di tempat ibu yang suka nyimpen dokumen-dokumen. Iya, baik Bu. Ini ada yang harus ditandatangani, Bu ya? Iya. Ada berkas yang harus ibu tanda tangani. Safa kerja sama dia. Papa? Papa? Papa ke kantor Safa, kok nggak bilang-bilang? Ada perlu apa, Pak? Papa mau kamu berhenti dari kerjaan kamu sekarang juga. Kamu tahu apa maksudku? Seharusnya kamu tidak mengorbankan Safa hanya karena masa lalu yang terjadi di antara kita. Makanya, jadi orang tuh jangan songong. Sok belagu gantiin semuanya. Gak ada duit aja belagu. Kalian pergi dari sini dan jangan pernah temuin anak saya.